Hello everyone, welcome to Fin Project Channel. Tema kali ini saya mau merekomendasikan 4 drama Korea pilihan terbaper versi Fin Project. Nah, berikut reviewnya. Yang pertama adalah Time. Drama ini merupakan drama pertama kali saya tertarik untuk menontonnya. Drama ini bercerita tentang seseorang bernama Seon Soo-ho, putra keluarga konglomerat yang luar biasa arogan, kasar, temperamental, dan semena-mena terhadap semua orang. Suatu ketika ia tiba-tiba jatuh pingsan dan mendapati dirinya berada di rumah sakit. Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter memfonis bahwa umurnya sudah tidak akan lama lagi. Hal ini membuatnya begitu terpukul. Di saat waktu yang bersamaan, dia terseret dalam sebuah kasus yang melibatkan keberadaannya. Sebagai anak dari seorang konglomerat, keluarga Soo-ho menyewa jaksa dan jajaran kepolisian untuk membuat pemberitaan palsu terkait kasus tersebut. Apakah mereka akan mengetahui fakta yang sebenarnya? 살기 싫어? 이런 데서 멍 때리고 있으면 어떡해? 나도 모르겠어요. 2. Angel The Last Mission. Drama ini bercerita tentang kisah cinta antara malaikat dan manusia, dan adalah nama malaikat tersebut. Ia awalnya bertugas untuk membimbing roh hewan, kemudian pergi ke surga. Namun di hari terakhirnya di dunia dan terlibat dalam urusan manusia, sehingga ia pun mendapati misi khusus. Sebagai konsekuensinya, misinya adalah Yoon-seo yang berhati dingin untuk merasakan cinta lagi. Namun interaksi Yoon-seo malah membuat Dan jatuh hati padanya. Jika misinya berhasil dan bisa kembali ke surga dan tidak akan dihukum. Namun jika ia gagal atau melanggar misinya, ia akan hilang dari alam semesta. Cerita ini menjadi menarik. Yoon-seo, ia adalah seorang penari balet. Selain galak, gadis tersebut juga menyebalkan hingga membuat banyak orang tidak betah bekerja dengannya. Ia memiliki nasib tragis karena ditinggal mati kedua orang tuanya. Ia buta hingga tidak bisa menari lagi. Yoon-seo menjadi seorang wanita yang dingin, egois, sering bersikap buruk, dan tidak mempercayai siapapun lagi. Apakah malaikat dan akan lenyap dari alam semesta? 3. The Bride of Heart. Drama ini bercerita tentang dewa air yang diperankan Nam Jo-hyuk. Habek memang dilahirkan untuk dijadikan sebagai raja dewa air, dan sebelum diangkat menjadi raja, dia harus mengumpulkan 3 batu suci yang menetralkan sungai selatan yang sudah memerah airnya, dan untuk membantunya mengklaim tahta. Batu-batu tersebut ada di dunia manusia. Di sana dia ditemani oleh dewa kecil sebagai pelayannya bernama Namsori. Yoon-seo merupakan seorang dokter psikiater yang terlilit hutang. Dia ingin sekali menjual tanah leluhurnya untuk pergi dan tinggal ke Vanuatu, meninggalkan negara yang dibencinya yaitu Korea, tapi kenyataannya tidak jadi dia jual karena tanah itu merupakan perantara dunia dewa dan manusia, dan dia pun ternyata merupakan seorang pelayan dewa turun-temurun dari keluarganya karena nenek moyangnya terdahulu telah melakukan sebuah perjanjian dengan dewa. Pada awalnya dia tidak percaya dengan keberadaan para dewa, sehingga menganggap HPK hanyalah seorang pasien yang memang membutuhkan psikiater. Situasi menjadi semakin rumit ketika dewa angin, Birium, dan Dewi Air, Mora, muncul dalam kebersamaan Habek dan Soa. Perbedaan dua dunia, yang satu dewa, yang satu manusia. Apakah mereka bisa hidup bersama? Dan yang terakhir adalah Replay 1988. Drama ini menceritakan tentang tahun 1988 adalah tahun besar bagi negara Korea Selatan. Karena pada tahun ini adalah tahun di mana pertama kalinya diadakan Olimpiade antar universitas di Seoul, dan tentu saja menjadi tahun kenangan bagi mereka warga negara Korea Selatan. Karena di tahun itu sistem pemberitahuan, edukasi, olahraga berkembang pesat dan menjadi pusat perhatian. Remaja pada masa itu begitu mengerti indahnya kebersamaan dalam sebuah persahabatan. Meski hampir setiap hari mereka bertemu seperti persahabatan 4 pemuda yang bertetangga, Chotae, Kim Joo-hwan, Sun Wo, dan Ryu Dong-ryung bersama dengan seorang gadis bernama Bung Seon. 5 sahabat ini memiliki karakter yang berbeda, namun perbedaan inilah yang justru menjadi kunci keawetan persahabatan mereka. Kim Joo-hwan dan Dong-ryung paling berisik di antara mereka. Tae adalah yang paling pemalu, polos,
polos dan mudah diperintah oleh Jungwon dan Dongryung. Sunwoo lah yang paling sering membela Tae. Ia juga disebut sebagai anggota normal. Di balik keceriaan dalam setiap kebersamaan mereka tersimpan rasa cinta yang terpendam satu sama lain. Sudah sekian lama Kim Jungwon diam-diam menyukai Do-sun dan selalu berharap ia akan menjadi lebih dari sahabat bagi Do-sun. Sementara Do-sun justru menyukai Sunwoo. Pengakuan mengejutkan juga dari Chotae. Di balik sikapnya yang diam, ternyata ia juga memendam rasa suka pada Do-sun. Mampukah persahabatan mereka bertahan dari percintaan segitiga yang secara tidak sengaja mereka bentuk? Itulah 4 drama Korea pilihan terbaper versi Film Project. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Thank you.